Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun Anda berada. Hari ini saya berada di Gedung Juang Bekasi bersama Bang Rahim Sada. Beliau juga bertugas di sini. Sebagai apa, Pak? Saya kebetulan di Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bekasi bersekretariat di Museum Gedung Juang sini di Kompleks Gedung Juang. Mantap. Kita kesini berkunjung selain silaturahim itu pengen tahu, Pak, Gedung Juang itu sebenarnya apa? Saya sendiri yang umur sekian ini belum tahu apa sih Gedung Juang, kemudian isinya apa saja, apalagi generasi Z, generasi milenial. Jadi kita pengen ngajak abang ini untuk berkeliling di dalam gedung dan kasih informasi ke kami apa sebenarnya yang ada di dalam Gedung Juang ini. Yang pertama kita sebelum keliling, Bang, Gedung Juang itu apa sih sebenarnya? Terima kasih. Kalau kita berbicara Gedung Juang tentunya hampir di setiap wilayah di Indonesia itu ada. Nah, di Bekasi ini salah satunya ada gedung, kalau orang tua kita bilang dulu itu namanya Gedung Tinggi ini. Dulunya Gedung Tinggi namanya? Gedung satu-satunya yang besar dan tinggi adanya di Tambun. Nah, menurut sejarah gedung ini sebenarnya yang dimiliki oleh tuan tanah dari Tionghoa. Dari Cina. Yang lalu mungkin datangnya mungkin dari luar untuk ke sini digunakan oleh disebut Belanda itu sampai Jepang itu menggunakan gedung ini. Dulunya ini? Ya. Jadi buat tempat markasnya Belanda atau Jepang? Atau Jepang ada di sini. Baru belakangan ini dipakai oleh kita. Belakangan ini kita gunakan. Sebelum ini jadi museum pernah ditempatkan juga dari dinas pemerintahan itu dulu pernah di Snaker pernah ada di sini di gedung ini. Oh, di Snaker pernah juga di sini. Pernah di sini. Jadi memang fungsinya untuk apa? Fungsi untuk sekarang ini di tahun 2014-an kurang lebih itu direvitalisasi, yang mana gedung ini dijadikan museum digital. Museum digital. Ini salah satu museum yang terbesar di Indonesia, ya salah satunya di sini. Di Bekasi. Luar biasa. Bekasi. Museum digital, mulai dari era reformasi sampai peradaban kerajaan-kerajaan yang ada di Bekasi. Ada semua di semua insya Allah ada di dalam ini. Nanti kita masuk ke dalam, kita lihat digitalnya. Ini kita sudah punya bekal nih sahabat-sahabat sekalian, terutama generasi Z yang belum tahu apa itu Gedung Juang yang ada di Bekasi. Nah, salah satu fungsinya tadi disampaikan oleh abang kita, oleh Bang Rahim Sada, dan kita tentu tambah penasaran apa yang ada di dalamnya. Saya akan mengajak abangku yang ganteng ini untuk berkeliling. Dan tolong dijelaskan ya, Bang, ya, nanti apa aja gitu ya. Siap, ikuti saya. Mulai dari sini. Oh, sini. Ini yang pertama. Ini Kiai Nur Ali asli dari utara, pahlawan nasional Bekasi. Kiai Haji Nur Ali. Beliau sebagai apa beliau? 6 bulan mengisi kekosongan di saat 1950 mekarnya Bekasi, Kabupaten Bekasi dari Jakarta, Jatinegara. Beliau pernah Masya Allah. Ulama kan emang ya? Ulama pejuang pahlawan nasional. Karawang Bekasi. Karawang Bekasi. Ini asli orang ternyata utara. Kita baru tahu beliau ini pernah mengisi kekosongan menjadi bupati. Bupati. Ya? Masya Allah. Haji Nosan ini salah satu bupati putra Bekasi. Putra Bekasi, asli dari Gabus yang dipilih langsung sama Dewan pada waktu itu. Yang dari Gabus. Satu-satunya putra Gabus asli ini. Nah, image Gabus langsung hilang yang katanya negatif. Itu. Masya ada orang politik tinggi juga di sini, kayak gitu. Beliau orangnya Pak Haji Nosan. Kita sering mendengar, tapi kita baru tahu nih sekarang. Ini orangnya. Ternyata bupati. Pertama orang pribumi, orang dari Gabus itu dipilih langsung oleh Dewan itu beliau. Oh, beliau ini, Masya Allah. Terus kemana lagi, Bang? Nah, ini masuk kita ke peradaban kerajaan-kerajaan di sini. Peradaban kerajaan. Nah, di sini salah satunya ada yang di batas di wilayah Cilincing. Cilincing ya? Itu. Prasasti Tugu, Prasasti Batujaya, Candi Cibuana, Candi Batujaya, Arca Wisnu Cibuaya 1. Nah, ini ciri khas apa nih, Bang, gapuranya ini? Ini sebenarnya gapura ciri khas zaman Tarumanegara itu. Tarumanegara seperti ini ya? Dia banyak susunan batu seperti yang ada di situ di Candi Jiwa yang ada di Kerawang. Candi Jiwa yang di Kerawang. Ya, itu ini ciri khasnya Tarumanegara. Tarumanegara. Ternyata ini lebih tua dari candi-candi yang ada di wilayah Nusantara. Masya Allah, luar biasa hebat. Peradabannya Batak. Terus ini nih ada gambar siapa nih, Bang? Kerajaan ini Raja Mula Warman nih. Mula Warman. Negara ya. ini. Bekas dua kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu itu adalah kaki yang mulia Sang Purnawarman. Purnawarman. Raja di negeri
Taruma, raja yang berani di dunia. Iya. Sebentar nih, Tarumajaya di Bekasi ada namanya Tarumajaya, Bang. Ada hubungannya nggak, Bang? Sebenarnya kalau kita tarik di Bekasi, ya banyak hubungan. Banyak hubungannya. Tarumanegara, Tarumajaya itu ya jelas sampai saat ini kenapa bisa jadi ibu kota. Tentunya dulu peradaban itu besar, sampai ada perdagangan, semua kan lintas dunia itu kan masuk kan pertama kan di sini kita kan Sunda Kelapa. Sunda Kelapa ya. Ya, nggak menutup mungkin ya kita secara logika pasti di situ banyak orang. Banyak orang. Ya pasti secara otomatis ya kerajaan itu yang disebut di wilayah Bekasi itu mencakup wilayah Jakarta semua Dan itu sekitarnya. kan dan sekitarnya. Betul. Sampai saat ini peradaban dunia itu sampai ke kawasan industri. Kawasan industri. Berasal dari sini sebetulnya, dari peradaban kerajaan itu banyak dari pedagang-pedagang yang sampai ke wilayah Jakarta Bekasi. Jakarta Bekasi. Gitu. Nah, jadi sudah walaupun tanpa gitu sebenarnya udah terlintas gitu ya. Jadi kalau teman-teman atau anak muda ini mau ke sini nih tinggal baca-baca ya. Iya. Karena nggak mungkin kita durasi Nah, ini kita durasinya cukup masuk ya. ke perang Bubat. Sunda Bubat ya. Heeh. Ini pada masa kerajaan Galuh terjadi peristiwa Bubat atau Pasunda Bubat yang berawal dari keinginan Raja Hayam Wuruk Maharaja Majapahit untuk mempersunting Dyah Pitaloka, citra resmi. Nah ini ceritanya panjang sebenarnya, Bang ya. Ceritanya panjang. Pokoknya nanti bisa diolah lagi lah, dicari lagi lah, Siap. explore lagi. Nah, Indah, sangat indah. Modernisasinya ada di sini. Dan banyak cerita-cerita kerajaan masa lalu ini. Heeh. Nah ini kecanggihan teknologi, bagian digital ini ya, di sini kita. Kita di sini bisa jadi raja. Masya Allah, bisa kita coba nanti ya. Ada gambarnya kita di sini. Oh itu abang itu, ada Ya. itu. Kita seolah-olah dibawa ke Solo dibawa ke masa kerajaan. kerajaan gitu. Ternyata banyak sejarah yang tersimpan di Bekasi, Gedung Juang. Ya, kecanggihan digital lah di sini. Kalau kita di sini kelamaan, asik Bang. Cuman kita nggak tahu yang abang, lain. abang di situ jadi raja bang tuh. Oh. Nah itu raja tuh. Nah tuh Masya ya. Allah. No lihat pakai mahkota. No. yang secara anumerta Masya Allah, kita jadi raja beneran nih. Bisa belok abang lo cuma. Masya Allah. batu itu kemudian Merasakan juga jadi raja bang ya. Jadi raja. Kali ini saya jadi raja. Kita mau dibawa kemana lagi Bang? Ayo. Apa Bang yang bisa diceritakan dari ini Bang? Silakan Bang. Ya kalau untuk ini sih mungkin kita udah nggak asing lagi POC ini ya bisa dibilang ya mungkin susahnya orang kita dulu dari sini banyak rempah-rempah ini yang Ambil oleh mereka. ya karena kan kelebihan Indonesia itu kan dari rempah-rempahnya Rempah-rempah. gitu. Sangat subur tanah Sangat kita subur ya. rempah-rempahnya ya ini memikat semua mungkin negara-negara khususnya yang ada di Eropa Eropa ya. untuk datang kemari menggali kekayaan di sini. Kekayaan. Gitu. Pada akhirnya menggali yang lain-lainnya Itu juga. yang lain semua. Ya, kemana lagi Bang? Nah, kita langsung ke zaman masyarakat kita. Masyarakat kita yang sedang yang tentunya dijajah ya. dijajah. Masya Allah nih. Ada salah satu jawara jagoan seperti halayaknya si Pitung. Si Pitung, Di ya? Bekasi ternyata ada juga. Ada juga. Yang namanya tapi bukan Pitung bukan ya? kan yang namanya Itu kan Entong Jakarta Tolo di ya. sini, ya. Namanya siapa Bang? Entong Tolo di sini namanya. Entong Tolo ya? Heeh. Masa pergerakan nasional ya. 1908, 1942. Zaman Jepang. Ini sudah pra kemerdekaan berarti ya? Ya. 1908 ada apa namanya ormas-ormas Islam yang sudah mulai bergerak. Jepang. Sudah kita nggak lama, biar dapat semua gitu ya. Kita masuk ke dalam. Kemana lagi kita? Ini ruang teater juga nih. Oh ini Ruang video. ruang teater. Ya. Selagi masih kosong, Gedung Juang ini ditempati jutaan kelelawar. Masih kosong. Waktu masih kosong, waktu belum direvitalisasi jadi museum Wijaya ini. Jadi sudah ditinggalkan oleh Belanda Jepang. Belum diisi sama sini. Tiap sore, mulai dari jam 5 sampai jam 7 malam ini, dia berputar sudah jutaan kelelawar di atas ini. Oh. Dia bertempat di sini. Dan ini masih bau Bang. Ya masih kerasa. Ya, Bau mungkin- kelelawar. Bau ini ya. ya ini emang salah satu ciri khas dia ini. Oh. Nggak bisa hilang. Iya ya. Nah makanya dibentuk seperti ini ya. Seperti ini dia. Apa? Oh, ini yang Yang ujungan kita itu asli, yang asli. yang kita Ciri khas Bekasi ya, ciri khas asli sini ya. Bekasi yang masuk hak cipta. hak cipta sudah ya. Jangan sampai diambil orang lain ya. Udah alhamdulillah kalau udah masuk hak cipta itu udah nggak bisa. Nggak bisa ya. Berarti udah harus punya kita itu. Nah kita juga harus tahu nih
selain tadi sejarah-sejarah, terus kemudian ini seni ya, seni asli Bekasi. Ini ada kuliner Bekasi bang. Kalau soal kuliner kita pasti semua kepingin nih. Kuliner. Nah, ini ada sayur gabus pucung. Gabus pucung. Wah, ini ciri khas. Kue rangi. Iya. Kue biji ketapang. Dodol Bekasi, kue akar kelapa, bandeng rorot. Ada bandeng rorot ya? Makanya gabus Dan pucung. lain-lain. Kalau orang Jakarta ngaku gabus pucung, yang lebih kuasa itu Bekasi. Bekasi. Karena juga kampungnya ada gabusnya. Kampungnya di gabus, Betul. makanya jangan sembarangan. Di sana nggak ada bang. Belum enak kalau belum makan gabus pucung itu Ya. di kampung gabus. Betul. Kalau nggak makan kampung gabus itu belum merasakan Belum gabus merasakan pucung yang rasanya asli. bagaimana begitu. Gimana kalau kita dari sini langsung ke gabus? Boleh. Ini bang, ada yang menarik bang. Ini siapa bang? Pak Saumi ya? Ini Bang Dani, PJ Bang. sekarang. Sekarang PJ-nya. Bupati. Oh ini ya, Beliau. Bupati sekarang ya, PJ-nya. Baik bang, di sini kita cukup. Kita diajak kemana lagi nih? Cukup kita udah selesai ya paling Ya. ini tinggal pakaian adat. Siap. Ya bang, terima kasih bang. Tadi sudah kita muter-muter di Gedung Juang. Isinya kita sudah tahu lah sekilas ya, meskipun secara detail kita belum begitu paham, karena ini berkaitan dengan sejarah gitu ya. Jadi harus detail. Tapi kita cukup tercengang karena selama ini kita kan dari depan itu taunya ya gedung tua gitu ya. Ya, Mungkin museum, taunya cuma museum, tapi isinya museum kita nggak tahu ya. luar biasa dalamnya ya. Nah, dari tersebut bisa kita simpulkan, bang, ternyata Bekasi itu kaya bang ya, Oh kaya seni, kaya budaya, dan kaya kuliner gitu ya. kuliner ya gitu. Kaya sejarah juga pasti itu. Pastinya. Sekarang apa bang? Dari Dinas Cagar Budaya, Saya dari Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten Dewan Bekasi. Kebudayaan Bekasi, apa bang yang sedang dilakukan dan akan dilakukan? Yang kita lakukan sekarang kita inventarisir. Inventarisir, Mulai ya? dari sejarah-sejarah Bekasi, mulai dari budaya, seni, sampai kuliner itu mau kita inventarisasi untuk kita kembangkan nanti ke masa depannya. Masa depan ya? Iya. Fokusnya di apa itu sekarang yang lagi di seni dulu deh, Kita fokusnya ini sekarang kebanyakan di seni dan budaya. seni budaya. Kita khususnya di budaya ini banyak mengangkat dan mengajukan seni-seni tradisional kita ini ke hak cipta dari Provinsi Jawa Barat. Setiap tahun Jadi, kita mengajukan Di hak ciptakan kesenian ya, hak Betul. ciptakan kesenian-kesenian yang ada di Bekasi. diakui oleh orang lain. Itu seperti itu. Sekarang kan lagi musim akuisasi bang ya. Ya, ya itu. Diakuisasi budaya kita, kekayaan kita diambil oleh orang lain. Termasuk Itu kekayaan makanya kita jaga intelektual dan kita seni daftarkan budaya. di sini. Siap. Harapan ke depan gimana bang untuk seni dan budaya di Bekasi bang? Ya harapan kita sih buat pemerintah ya tolong nanti setelah dihak ciptakan ya emang benar-benar harus ada beberapa kesenian kebudayaan kita ini terus nanti kita daftarkan, pemerintahnya tinggal mendorong gitu kan dari pihak-pihak provinsi Jawa Barat sampai ke tingkat nasional itu ya emang harus didaftarkan sebagai hak cipta milik kesenian atau kebudayaan yang ada di Bekasi khususnya. Seperti itu. Saya pengen abang itu memberikan pesan kepada anak-anak muda zaman sekarang. Ini problematika anak muda sekarang bang, ini terhadap sejarah, Ya. terhadap kekayaan, apalagi seni dan budaya, ini peminatnya kurang bang. Bahkan cenderung abai gitu ya. Anak-anak muda kita kurang tertarik dengan sejarah seni budaya kita sendiri. Nah baru nanti kalau sudah diklaim orang lain, baru kita mengakui, ya ini punya kampung kita nih. Nah gitu. Apa bang pesannya untuk generasi muda? Pesan saya sebenarnya Gedung Juang ini menyediakan museum yang memang buat anak muda itu bisa di zaman gadget ini ya, digitalisasi ini kita siapkan memang sebenarnya untuk anak muda. Enggak lagi kita datang ke tempat atau mencari sesuatu, kita cukup datang ke Gedung Juang ini, kita sudah mendapatkan ilmu sejarah dari mulai peradaban Neolitikum sampai peradaban Lengkap ya bang ya? lengkap di sini. Dan itu tidak harus melihat buku. Enggak ya? melihat buku, kita tinggal kita lihat, dan di situ juga ada banyak digital tadi seperti yang abang lihat di dalam itu kan kita tinggal sudah ada yang membacakan sendiri. Buat anak muda jangan lihat gedung tuanya, masuk ke dalamnya. Ya, Iya, betul. Belum jadi bocah Bekasi kalau belum masuk ke museum
digital gedong juang. Ini dia. Belum jadi Bocah orang Bekasi. Bekasi, bocah Bekasi kalau belum masuk gedung Gedong juang yang isinya itu sejarah. Iya betul. Ngapain jadi orang Bekasi kalau nggak masuk gedung juang? Belum jadi anak Bekasi. Belum jadi anak Bocah Bekasi. Ya, Seperti ya. itu. Jadi kalau kita punya acara yang bertemakan museum atau sejarah, ini tinggal aja ke gedung juang Gedong Bekasi. juang. Soal biaya harga langsung hubungi aja yang bersangkutan gitu. Negosiasi aja. Negosiasi lah, bisa diatur itu Maya. Dan ini nanti emang anggarannya masuk ke APD. Oh langsung ke APB Anggaran anggaran pemerintah. pemerintah daerah, Gitu. tidak untuk kantong pribadi. Wah, ini nggak kita ada itu. langsung bahkan di sini kan ya prosesnya itu ya langsung lewat ditransfer ke masuk ke kas daerah. Kas daerah. Seperti itu. Langsung itu nggak bisa pakai apa. Oh, nggak bisa langsung masuk ke kas daerah. Seperti itu. Ini kira-kira apa Bang yang ingin disampaikan selain tadi yang kita bicarakan, khususnya untuk orang Bekasi lah. Sekarang untuk orang Bekasi nih. Kalau tadi untuk anak muda Bekasi, sekarang untuk orang Bekasi. Iya, Bang. orang Bekasi, ya mari kita jaga bersama-sama, bukan hanya museum di sini, Bekasi kita jaga, gitu kan, bagaimana biar kondusif, mungkin terutama kita sebagai tuan rumah, yang terlebih ya tamu-tamu saudara-saudara kita yang dari luar itu kemari, ya mari kita jaga, kita bersatu, menjaga Bekasi. Kalau nggak menjaga Bekasi, ya mungkin mau jadi apa nanti kan? Kalau bukan kita, siapa lagi? Siapa gitu? lagi ngejaga kan? Kita jaga kondusif gitu kan? Ya jujur ya, kita sebagai orang Bekasi yang terima tamu di sini bukan hanya orang-orang daerah yang ada di Indonesia, bahkan luar negeri, benar, dunia Bekasi. semua ada di sini. Nah, itu. Seperti itu. Sementara sebenarnya Bekasi itu adalah kota yang cantik ya Bang ya. Kota yang cantik, mempesona, dolar juga. Dolar juga di sini. Nah, Kota setelah dolar. kita bincang-bincang seni dan budaya, nanti saya akan lanjutkan ini Bang. Mumpung kita ketemu ya. Siap. Bekasi ini secara ekonomi pun menjadi bukan penyangga lagi sebenarnya. Bukan penyangga. Betul. Sekarang orang kenal Bekasi itu hanya sebagian daerah yang dianggap tanda kutip katanya itu daerah hitam lah ya. Ya. Walaupun orang itu kalau ngomong cuma asumsi, belum Asumsi. masuk ke dalamnya aslinya seperti Iya. apa. Nah, saya sebagai orang yang tinggal di Bekasi, Bang, itu saya kalau ada orang ngomong negatif ke Bekasi, saya tersinggung, Bang. Bekasi nggak seperti itu. Nah, abang apalagi yang lahir dari kecil di Bekasi. Iya. Nah, image itu harus dihilangkan, Bang. Harus dikantor ya. Nah, Iya. boleh diceritakan, Bang. Sebenarnya Bekasi adalah bicaranya begini untuk Bekasi. Orang kalau nggak kenal kayaknya dia bisa nggak sayang, bisa nggak cinta. betul itu. Makanya kita kenal dulu, kita kenalin dulu sejauh mana dalamnya Bekasi. Ya kalau kita runut orang Bekasi, yang kan saya bilang tadi kita lihat ada di dalam sejarahnya itu. Luar biasa. Orang-orang besar, Kiai Nur Ali, terpisahnya di tahun 1950 itu dari Jatinegara ke kabupaten itu, ya beliau seorang kiai, ulama besar, pejuang, sekarang menjadi pahlawan nasional. Beliau pernah menjabat bupati di Kabupaten Bekasi sebelum ada kota seperti itu. Dan ada juga putra Bekasi lagi, satu lagi itu kan, Haji Nosan, asli dari Gabus. Asli dari Gabus, jadi Bupati Bekasi, dipilih langsung sama Dewan dari Gabus. Dipilih oleh anggota Dewan. Ya, makanya kita jangan bicara Bekasi ini bicara pinggiran, bicara Bekasi ini hitam. Orang Bekasi termasuk ya bicara apa namanya politik, secara akademisi mungkin tapi kan dia udah gitu kan. Berarti intelektual di Bekasi itu banyak, terus ulamanya banyak, apalagi ya Jawara juga banyak. Sekarang masa zaman penjajahan perlu orang seperti Jawara ya. Iya, perlu karena emang golok ya bersama dulu kita bisa goloknya juga itu. Siap. Aduh, semakin baik Bang. Ini dari segi seni budaya sudah. Tadi dari segi apa namanya Bang? Bekasi, Bekasi itu memang indah dari segi keindahan, pesona. Makanya ada namanya Candrabaga ya Bang ya. Candrabaga. Dan dulu stasiun kita namanya stasiun bulan-bulan. Karena memang indah seperti bulan ya Bang ya. Seperti bulan. Candrabaga itu artinya bulan-bulan. Bagian dari bulan. Bagian daripada bulan. Siapa sih yang nggak suka lihat bulan ya Bang? Apalagi bulan purnama gitu ya. Iya. Siap. Oke Bang, dari segi ini kita persingkat lagi ke ekonomi Bang. Iya. Bekasi ini banyak sekali yang namanya PT-PT.
PT dalam negeri dan bahkan PT Luar luar negeri. negeri. Dunia. Berarti kekayaan Bekasi luar biasa, Bang. Iya, iya. Bukan lagi penyangga ibu kota. Bukan. Itu malah penyokong ibu kota barangkali ya. Penyokong yang besar. Yang Salah besar. satu yang besar bisa dibilang di Asia itu salah satu wilayah ekonomi besar itu ya di Bekasi. Di Bekasi ya? Iya. Bekasi. Asia loh, tingkat Asia. Kalau bicara pendapatan gimana, Bang? Kira-kira, Bang? Kalau bicara pendapatan kita kan kembali, makanya kan di Bekasi ini kurang lebih 7.000 perusahaan. 7.000 perusahaan. Iya, di kurang Bekasi. lebih. Ini jadi momok Bisa lebih kalau nggak Mbak ya? Bisa lebih ya? Bisa lebih. Dan itu perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan besar dunia. Internasional. Internasional ada di Bekasi gitu kan. Belum migasnya kita punya di Migas wilayah punya utara. Utara punya migas. Punya migas, Kaya banget minyak. berarti. Ada beberapa titik di sini, puluhan titik kan yang terbaru kemarin di Tambelang tuh. Tambelang tuh ketemu lagi ya. Iya. Titik baru itu. Ya, Untuk migas. sebenarnya semakin kuat peradaban besar itu emang ada di utara. Ada di utara ya? Karena minyak itu kan berasal dari fosil-fosil. Fosil-fosil. Nah itu kita kayaknya peradaban memang kita banyak di utara kan. Dari utara, dari utara. Benar. Si itu memberikannya untuk APBD aja tuh sekitar sekarang kita pengajuan baru 7 triliun. Pengajuan baru. Kayaknya nggak 1% itu kan kata saya kalau dari 1% ya? pendapatan namanya 100 triliun gitu kan. Nggak sampai ya? 1% gitu kan. Itu dari Bekasi untuk sumbangsi negara. Sumbangsi negara disebarkan ke nasional kayaknya. Ke seluruh Wah, berarti kan wilayah bukan nasional. hanya daerah Bekasi ini bukan hanya daerah apa namanya ya penyokong kita. Iya, itu buat daerah-daerah lain makanya ya buat warga dari luar Bekasi ya jangan bicara Bekasi ini pinggiran, Bekasi jangan ini sampai tengahnya memberi ekonomi, poros ekonomi. poros ekonomi dari kita salah satu. Dan bahkan kita nggak secara sadar orang di luar Bekasi pun dapat Oh iya. kenikmatan ekonomi dari Bekasi. Nah, feedbacknya Bang untuk orang Bekasi nih. Ya kalau saya sih begini aja, kita kembali ke CSR lah gitu kan. ya. CSR itu kan ya oke lah, ini yang sampai saat ini kalau buat saya kayaknya nggak jelas tuh CSR kan kayak gitu. Udah jelas ya? Ya nggak jelas gimana. Harusnya ring satunya kan udah jelas. berapa Ring duanya persen berapa gitu persennya, kan ya. buat sumbangsi pembangunan gitu kan buat ya kayaknya kalau untuk CSR 7.000 perusahaan buat gaji pengangguran bocah Bekasi asli itu 1 bulan 10 juta kayaknya bisa itu. Wah, itu. Saya pengen kalau begitu domisili Bekasi. Oh iya, ya makanya tinggal bagaimana pemerintah ini ya tolong kita benar-benar kita benahi lah, Nah, gitu ya. kan. Sayang kita kan, sementara bocah Bekasi ini nyari kerjaan aja masih ngantri, gitu kan. Jangan sampai kita itu ibarat pepatah mati di lumbung Itu. sendiri kan gitu ya. Luar biasa kalau mati di lumbung padi kan. Iya, kita nyumbang tapi kita malah kelaparan. Malah kelaparan. Nah, Jadi itu. belum ada keadilan sosial. Ya kita bersama, Ya. kita bangun Bekasi, kita jaga ya bisa sejahtera mungkin ya khusus ya orang-orang Bekasi mungkin ya pemuda-pemuda ini ya kayaknya hampir ribuan pemuda yang masih nganggur. Yang masih nganggur ya ribuan ya. Ya tinggal kita buat para apa namanya investor, para yang punya perusahaan di sini, tolong gitu kan ya dibagi aja. Dibagi di apa namanya diolah lah agar anak-anak Bekasi daerah ini memiliki kemapanan ekonomi. Seperti itu. Siap. Bang, sebenarnya kita pengen ngobrol banyak Bang, tapi waktu juga yang memisahkan kita karena acara dan lain-lainnya gitu Bang. Siap, Ini terima kasih banyak sudah berbagi dengan kami, sudah menyempatkan waktunya. Sehat selalu Bang. Semangat terus kebudayaan, seni, terus ekonominya mudah-mudahan terus dijaga oleh kita semua, oleh pemangku kekuasaan yang berwenang, didukung oleh pemerintah Kabupaten Bekasi agar kita menjadi Bekasi yang memang maju ya, maju segala-galanya, intelektualnya maju, seni budaya maju, dan ekonomi maju. Pengangguran biar maju juga, gitu. Biar maju menjadi ekonominya maju dia. Naik kelas lah gitu ya. Dan wisata orang ya, Indonesia kan kalau ke Bekasi nggak mau wisata Bang. Padahal banyak tempat indah juga ya. Banyak. Ini salah satunya di sini yang baru kita revitalisasi, tinggal di tempat-tempat yang lain nanti. Sambil berjalan. Gitu. Ya, semoga maju terus untuk kota Bekasi. Bang, terima kasih banyak. Siap. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.